Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan kelompok saya akan menjelaskan materi dengan judul karakteristik air laut. Air laut memiliki beberapa karakter, yaitu suhu, salinitas, kekeruhan, kecerahan, massa jenis, arus, gelombang, pasang surut, pH, dan oksigen terlarut. Yang pertama, suhu. Suhu di laut merupakan faktor yang penting bagi kehidupan organisme laut. Mengapa dikatakan penting? Karena suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan organisme di laut. Effendi mengatakan bahwa suhu perairan dipengaruhi oleh musim, lintang atau latitude, ketinggian dari permukaan laut atau altitude, waktu dalam hari, sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman badan air. Nilai suhu di lapisan permukaan laut yang normal itu berkisaran antara 20-30 derajat Celcius. Karakteristik yang kedua yaitu salinitas. Salinitas merupakan kadar garam yang terkandung di perairan. Salinitas dapat didefinisikan menjadi jumlah total material solid yang terlarut dalam 1 kg air saat seluruh karbon dikonversi menjadi oksida, seluruh bromin dan iodin digantikan oleh klorin, dan seluruh organik matter sudah teroksidasi. Faktor salinitas air laut. Pengaruh evaporasi dan presipitasi, runoff dari sungai, pendinginan maupun pencairan es, evaporasi yang tinggi sebagai contoh Laut Merah. Salinitas dapat mencapai 40%, tetapi yang dekat dengan muara sungai akan rendah, yaitu sekitar 20%. Pada umumnya, salinitas tinggi terjadi di ekuator. Umumnya, nilai salinitas di wilayah laut Indonesia berkisar antara 28-30%. Di daerah pesisir, salinitasnya bisa berkisar 32-34%. Dan di laut terbuka, umumnya salinitas berkisar 32-37% dengan rata-rata 35%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Norawalia. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kekeruhan. Kekeruhan disebabkan oleh turbulensi dari gelombang maupun arus yang kuat menyebabkan teraduknya substrat hingga air laut keruh. Kekeruhan air laut dengan nilai tertinggi lebih dari 4,27 NTU, penyebarannya menuju ke arah darat. Selain itu disebabkan oleh pertumbuhannya fitoplankton. Kecenderungan ini ada kaitannya dengan tingkat kebersihan perairan terutama pada saat hujan, namun tidak melebihi baku mutu air laut untuk biota laut, yaitu kurang dari 5 NTU menurut Kepmen LH nomor 51 tahun 2004. Selanjutnya, kecerahan. Kecerahan merupakan daya penetrasi cahaya untuk menembus ke dalam laut. Kecerahan air di perairan sangat tergantung pada sedimentasi yang berasal dari sungai masuk ke perairan laut. Contohnya, kegiatan konstruksi, di mana kegiatan tersebut banyak mengganggu tanah sehingga tanah tersebut akan terbawa oleh air hujan ke sungai. Dari sungai akan bermuara ke laut sehingga tingkat sedimentasinya itu tinggi. Menurut Effendi, tahun 2003, kecerahan sangat dipengaruhi oleh cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan, dan padatan tersuspensi. Selanjutnya, massa jenis. Massa jenis air laut merupakan massa air laut per unit volume. Biasanya satuannya adalah gram per cm kubik. Massa jenis air laut dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan tekanan, di mana penurunan suhu air hingga 4 derajat Celcius akan meningkatkan massa jenis. Namun demikian, perubahan ini akan menurun kembali di perairan dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius, yang dapat menyebabkan pada ikatan hidrogen sehingga terjadinya peluasan volume air menurut Thurman tahun 1993. Perkenalkan, nama saya Ruli Aditya. Pada materi karakteristik air laut, saya akan menjelaskan tentang arus. Arus air laut sangat dipengaruhi oleh angin. Arus bisa terjadi karena adanya angin yang mendorong permukaan laut
yang menimbulkan arus. Ketika angin mendorong permukaan air, perpindahan air yang terjadi tidak searah dengan arah angin, tetapi akan membentuk sudut 45 derajat, dikarenakan adanya gaya Coriolis. Apabila terjadi divergensi atau pembuyaran arus permukaan, massa air dari lapisan bawah laut akan naik ke lapisan permukaan dan akan terjadi di keadaan sebaliknya, yaitu tenggelaman massa air di mana massa air di lapisan atas turun ke lapisan bawah. Yang selanjutnya adalah gelombang. Gelombang sebagian ditimbulkan oleh dorongan angin di atas permukaan laut dan tekanan tangensial pada partikel air. Sedangkan panjang gelombang merupakan jarak antara satu puncak ke puncak berikutnya atau satu lembah ke lembah berikutnya. Sementara itu, tinggi gelombang merupakan jarak antara titik puncak dan titik lembah. Pasang surut. Pasang surut merupakan gerakan naik turunnya muka air laut secara periodik yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dengan matahari. Pasang tertinggi biasanya terjadi saat bulan penuh, sedangkan pasang terendah terjadi saat bulan seperempat atau 3/4. Permukaan air laut naik hingga ketinggian maksimum disebut pasang tinggi atau high water. Jika permukaan turun mencapai ketinggian minimum disebut pasang rendah atau low tide. Dan perbedaan antara pasang tinggi dengan pasang rendah dikenal dengan tidal range. Sedangkan yang mempunyai ketinggian maksimum dikenal sebagai spring tide. Sedangkan yang mempunyai tinggi minimum dikenal dengan neap tide. Perkenalkan, nama saya Priyanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik air laut yang selanjutnya, yaitu mengenai pH. Pengertian dari pH sendiri merupakan konsentrasi ion hidrogen yang larut di dalam air. Nah, cara mengukur atau besaran dari pH dinyatakan melalui minus logaritma dari konsentrasi ion hidrogen. Semakin besar kadar atau pH di suatu perairan, maka akan semakin besar pula nilai alkalinitasnya. Sedangkan akan makin menurun atau akan makin rendah kadar karbon dioksida bebasnya. Pada perairan air laut, pH yang cenderung lebih stabil yaitu berada di sekitar pesisir. Nilainya berkisar antara 7,7 hingga 8,4. Sedangkan biota akuatik menyukai pH yang berkisar antara 7 hingga 8,5. Nah, besarnya pH ini dipengaruhi oleh garam-garam karbonat dan bikarbonat. Perairan dengan pH 7 hingga 9 dapat dikatakan sebagai perairan yang produktif karena dapat mendorong perubahan bahan organik menjadi mineral yang dapat diasimilasi oleh fitoplankton. Karakteristik yang selanjutnya yaitu oksigen terlarut. Oksigen terlarut yang dimaksud yaitu persentase oksigen yang dapat terlarut di dalam air laut. Nah, kadar oksigen terlarut ini bervariasi tergantung dari suhu, ketinggian, turbulensi, serta tekanan atmosfer. Kadar oksigen terlarut akan semakin kecil apabila suhu dan ketinggian semakin tinggi atau semakin besar, serta tekanan atmosfer semakin kecil. Oksigen di dalam air laut dapat dihasilkan dari hasil fotosintesis tumbuhan-tumbuhan bawah laut. Nah, kadar oksigennya ini dapat berkurang juga apabila proses fotosintesis dari tumbuhan-tumbuhan di bawah air laut ini terhambat karena tidak mendapatkan cahaya matahari. Kadar terendah dari cahaya matahari yakni berkisar antara kedalaman 500 hingga 100 meter. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok mengenai karakteristik air laut. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kami masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.